Halo para peserta didik kami dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat. Kali ini kembali lagi bersama saya Agus Lomba 2 ya. Kita akan kembali mempelajari tentang trigonometri ya. Sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sudut-sudut istimewa. Namun sekarang kita akan melanjutkan kepada sudut-sudut yang berrelasi. Nah, sebenarnya ini sudut-sudut istimewa yang kita pelajari yang kemarin itu masih sudut di bawah 90 derajat atau 0 sampai 90 derajat. Nah, sekarang kita mau mempelajari di atas atau lebih dari 90 derajat. Yuk, langsung saja. Nah, teman-teman, yang kalian pelajari kemarin itu ya, kalau berarti dia masih 0 sampai 90 derajat ya. Berarti itu kalian masih mempelajari segitiga lancip ya, segitiga lancip ya. Dimana ini bisa kita katakan pada kuadran 1. Ya, kuadran 1. Nah, sebenarnya nilai dari trigonometri itu tidak hanya dari 0 sampai 90 derajat, tapi paling tidak satu putaran penuh. Lebih dari satu putaran boleh, 2 putaran, 3 putaran, bahkan 10 putaran juga boleh ya. Tapi paling tidak kalian harus mengerti, tahu bagaimana cara mencari nilai trigonometri dari satu putaran. Nah, kalau kalian masih mengetahui dari nilai 0 sampai 90 derajat, berarti kalian hanya masih mengetahui dari 1/4-nya saja ya, berarti 3/4 lagi belum. Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, kemarin kalian sudah ya mengetahui kalau sini tetanya, ini saya buat tengah ya, mungkin 45, 35, 60 dapat nilai dari trigonometrinya. Nah, andaikan saya contohnya mengambil nilai dari trigonometri sini ya, trigonometri dengan sudut besar theta segini ya, kira-kira berapa ya, bagaimana cara mengetahuinya ya. Oke, saya hapus dulu ini. Ya, tapi sebelumnya kamu harus masih tetap ingat bahwa konsepnya masih sama. Jika dia sin theta itu sama dengan sin, berarti Y per K. Kemudian cos theta sama dengan X per K. Kemudian tan theta itu sama dengan Y per X ya. Nah, dia masih tetap kemari ya. Nah, supaya kita tahu berapa kalau kita mengambil besaran sudut sampai segini ya, bagaimana caranya? Ini saya buat dulu. Saya akan buat segitiga sama persis dari sini kemari. Nah, berarti kalau sama persis 13. Nah, berarti ini dia. Saya sudah buat segitiga yang di kuadran 1 sama dia dengan kuadran 2 ya, begitu ya. Nah, berarti kalau saya mau mencari besar dari theta kemari ya, itu besarannya berapa? Ya, besarannya adalah kan sama saja. Kalau andaikan theta ini saya besarkan 30, berarti 30. Maka besar dari sini kemari adalah 150 kan? Benar ya? Karena dia sudut dari sini 0, 90, 180 ya. Nah, berarti besar sudut ini ya, sudut yang ini itu sama dengan 180 derajat kurang theta. Oke, berarti kita bisa mencari besaran sudut ini kan sama dengan ini dia. 180 dikurang theta di sini kan, 180 besar di sini adalah 180 dikurang theta. Nah, berarti untuk mencari nilai sinus 180 kurang theta, nah itu kan sini depan Y per K, Y per K ya, ini Y per K, sin depan per miring. Nah, ternyata Y per K itu apa? Sin theta, sin theta. Oke. Nah, kemudian untuk nilai cos 180 kurang theta
lihat nilai X di sini bertanda negatif, ya, karena dia sebelah kiri. Nah, sementara Y masih tetap positif di atas ya. Kalau di bawah tadi nanti dia akan bernilai negatif. Nah, maka kita buat cos T minus X per K. Hasilnya apa? Min X per K itu apa? Ternyata cos theta, min cos theta. Oke? Nah, sementara untuk nilai tangen 180 dikurang theta itu sama dengan apa? Sin theta per cos theta, ya kan? Tahu, coba aja Y per min X sama dengan tan min tan theta. Oke, ternyata Y per X itu tan theta. Jadi ini ada min. Oke, bisa ya. Ini kalau dia 180. Nah, bagaimana kalau dia 180? Ini kurang dari 180. Kalau dia lebih dari 180 bagaimana? Sama saja ya. Dapat kita buat. Nah, yang berikutnya jika saya mau mencari nilai lebih dari 180 derajat ya. Berarti kalau di sini 0 ya, sini 90 derajat, sini 180 derajat. Tadi kurang dari 180 derajat sudah ya. Itu referensinya dari sumbu X ya. Referensi dari sumbu Y belum ya, nanti kita pelajari. Nah, kalau dia dari lebih dari 180 derajat, berarti perhitungannya kan dari sini juga. Perputarannya dari sini juga, dari 0 sampai 180 derajat. Nah, kalau ini theta, ya, ini theta, ini juga besar theta, sama ya segitiganya ini, maka ini juga sebesar theta. Ya, saya ambil sebesar ini. Nah, 180 derajat melebihi dari berapapun, ya itu theta. Maka besar sudut ini adalah 180 derajat. Ya, besar sudut ini adalah sudutnya tetanya sama dengan 180 derajat kurang theta. Ya, itu besar sudut yang ini, ya, 180 tambah ya, tambah 180 derajat ditambah theta. Ya, lebih dari 180. Ini tadi kurang dari 180. Nah, kalau dia sudah 180 derajat tambah theta, sama aja. Untuk mencari nilai trigonometrinya, kita kembali kepada sinus 180 derajat tambah theta itu sama dengan, nah ini kesal ya, sin depan per miring, depannya apa? Y, miringnya K. Berarti nilainya di sini sudah bertanda minus. Ya, nilainya sudah bertanda minus. Sini tadi masih positif, X-nya juga sudah bertanda minus. Berarti minus Y per K itu sama dengan minus Y per K. Ini ya, Y per K berarti min sin theta. Ya, itu berarti sin 180 tambah theta itu sama dengan min sin theta. Kemudian kalau cos 180 tambah theta itu sama dengan cos, berarti samping per miring minus X per K sama dengan cos ya, minus cos theta. Sementara untuk nilai tangen 180 tambah theta itu sama dengan ya minus Y per minus X sama dengan tan theta. Ya, bisa ya. Nah, kalau ini 180 tambah theta, berarti theta ini berlaku untuk di sini 180 sampai dia 270. Artinya tidak sampai 270 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia lebih dari 270 ya?
Ini kita buat satu lagi. Tetap kita buat segitiga yang sama. Theta K ini minus Y, ini juga X. Ini X ya. Nah, berarti ini berapa? Ini untuk ini itu adalah tetanya sebesar apa? Theta ini sama dengan 360 kurang theta. Ya, itu dari mana? Kalau saya ambil dari sini terus sampai ke mari. Ya kan? 360, satu putaran 360 dikurang theta ini. Itulah besar sudut yang ini. Oke ya? Tetanya 360. Maka tinggal kita cari untuk nilai trigonometrinya sin 360 kurang theta itu sama dengan sin depan per miringnya sin minus y per k, sin minus y per k sama dengan minus sin theta, ya, itu sama dengan minus sin theta. Kemudian untuk cos 360 derajat kurang theta itu sama dengan K per X. Oh, K per X, X per K ya. X per K sama dengan X per K ternyata apa? Cos. Cos theta. Kemudian untuk tangen 360 kurang theta sama dengan minus Y per X itu sama dengan minus tan theta. Oke. Nah, begini dia cara mencari nilai-nilai trigonometri. Kita masih bereferensi dari sumbu Y, ya. Dari sumbu Y. Nah, maka kamu harus ingat bahwa pada kuadran pertama, ya, ini saya buat kesimpulannya ya. Ini sin, cos, tangen, ya. Ini saya buat kesimpulannya. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat, ya. Sin theta pada kuadran pertama bernilai positif, semuanya bernilai positif. Pada kuadran kedua sin masih bernilai positif, ya. Ini dia. Tadi sin masih nilainya positif, sementara cos dan tangen nilai negatif. Ini negatif. Sementara pada kuadran ketiga sin bernilai negatif, cos juga bernilai negatif, dan tangen itu bernilai positif, ya. Sementara untuk kuadran keempat sin masih bernilai negatif, cos bernilai positif, dan tangen bernilai negatif, ya, supaya kamu mudah mengingat, ya. Oke, ini dia tabelnya di mana nilai trigonometri sin, cos, dan tangen di mana dia bernilai positif dan negatif di beberapa kuadran. Nah, untuk kuadran pertama semua nilai trigonometri bernilai positif. Itu kenapa? Karena nilai Y dan nilai X itu positif, ya. Sementara untuk semua kuadran nilai K di sini, kalau kalian perhatikan untuk semua kuadran nilai K-nya itu bernilai positif. Mengapa? Karena kalaupun nanti nilai X-nya nilai X negatif ataupun Y-nya yang negatif, ya, ataupun Y negatif, ya. Ini kan K ini adalah garis miring, ya. Garis miring kita gunakan dengan dengan teorema Pythagoras, ya. Kalaupun ini negatif, di sini positif, ya. Kalau ini mencari nilai K ini kan harus kita kuadratkan, ya.
Berarti nanti kalian ini tetap bernilai positif. Oke ya, paham kalian ya? Ini masih berelasi, sudut-sudut berelasi dengan menggunakan referensi dari sumbu X. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan dari sumbu Y. Oke ya. Nah, kalian sudah mempelajari nilai dari koran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu masih dengan referensi dari sumbu X. Ya, sekarang kita akan coba mencari nilai-nilai trigonometri kita bereferensi dari sumbu Y. Di mana bedanya? Mari kita pelajari satu persatu. Ya. Nah, misalkan segitiga yang di sini saya pindah kemari, ya. Berarti saya buatnya dalam bentuk seperti ini. Ini dia theta, tadi misalnya theta. Kemudian di sini X, ya, panjang di sini taruh kemari, sementara Y-nya panjang kemari, ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita mau melihat jika ada sebuah segitiga, ya. Ini saya kasih gambaran dulu, ya. Ini saya kasih gambaran dulu. Ini segitiganya 30. Ya, berarti sudut ini berapa? 60 ya. Karena di sini 90. Siku-siku, ya. Ketiganya ini harus 180 derajat. Atau saya buat lagi, jika ini 47, ya. Berarti di sini berapa? Ini 90 ya, siku-siku. Nah, berarti sini berapa? Ya, berarti di sini berapa? Ya, ini kan bisa kita buat 90 kurang 47 ya. Benar ya? 90 kurang 47. Sehingga nanti ketiganya 180 derajat. Berapa 90 kurang 47? Iya, 37 ya. 33. Oke, berarti seperti 33. Nah, kembali ke sini. Kalau dia sini theta, sini siku. Berarti besarnya berapa? 90 kurang theta. 90 kurang theta. Nah, ternyata besarnya dari sini kemari itu adalah besar 90 dikurang theta, ya kan? Theta di sini 90 dikurang theta, ini 90 dikurang theta. Oke? Bisa ya? Nah, berarti kita bisa cari, kita lihat besar sudut ini itu adalah besar 90 kurang theta. Besarannya adalah 90 kurang theta. Ya. Nah, untuk mencari itu nilai trigonometrinya sin 90 kurang theta itu sama dengan sin Y per X. Ini sin 90 kurang theta berarti X per Y. X sin 90 berarti ini ya 90 kurang theta berarti X per K. Ya, X per K itu apa? Ternyata X per K itu adalah cos theta. Cos theta. Ya, kemudian untuk nilai cos 90 kurang theta itu sama dengan cos samping per miring Y per K. Y per K. Ternyata sama dengan sin theta. Oke, sementara untuk tangen 90 kurang theta itu sama dengan tan bisa X per Y. X per Y sama dengan kotangen, kebalikannya kotangen theta. Oke, bisa kalian pahami ya? Ini kita berrelasi dari sumbu Y. Nah, besar sudut 90 kurang theta kita cari dari sini. Sin 90 kurang theta sama dengan X per K. Di mana? Sin depan per
miring. Miring ini kan tetap K ya. Sini tetap K. Oke. X per K. X per K itu apa? Ternyata di sini ya X per K itu adalah cos theta. Maka sin 90 kurang theta itu sama dengan cos theta. Sementara cos 90 kurang theta itu sama dengan sin theta, dan tan 90 kurang theta itu sama dengan kotangen theta. Ini ingat. Nah, dari sini kita bisa berangkat ke kuadran kedua. Ini masih kuadran pertama. Ya, kuadran kedua berarti 90 tambah theta. Berarti bagaimana? Tinggal saya buat aja lagi. Tinggal saya buat segitiga yang sama di sebelah sini. Nah, ini dia. Ini Y, ini K. Ini Y, ini X. Nah, berarti tinggal kita cari untuk nilai 90 tambah theta. Ya. Nilai trigonometrinya. Untuk nilai trigonometri sin 90 tambah theta tadi itu sudah pasti cos theta, ya. Tapi kita harus ingat sin di kuadran kedua masih bernilai positif. Ya, sin 90 tambah theta itu sama dengan cos theta. Ya, kita masih ingat tadi ya, yang di sini tadi ya, yang sudah saya tulis sebelumnya, bahwa sin di kuadran pertama dan kuadran kedua masih bernilai positif. Sementara untuk cos 90 tambah theta itu sama dengan sin theta. Ingat, nilai cos pada kuadran kedua 9 tambah theta itu kuadran kedua, 90 tambah theta bernilai negatif, ya. Sementara untuk tangen 90 tambah theta sama dengan kotangen theta pada kuadran juga bernilai negatif. Oke? Nah, untuk dia sekarang kita mau ke kuadran. Ini kuadran pertama 90 kurang theta. Ini kuadran 1. Kemudian 9 tambah theta ini kuadran 2. Kuadran 2. Kita ke kuadran 3. Kuadran 3-nya di sini ya. Berarti sama saja, saya tinggal buat segitiga yang sama dengan yang di atas. Nah, kemudian ini 90 tambah theta. Nah, kalau di sini 90, 180, di sini 270. Maka dapat kita buat untuk besar tetanya adalah 270 kurang theta. Ini berada pada kuadran 3. Ya. Kalau saya mau besar sudut dari sini terus sampai kemari, ya, itu 270 dikurang theta. Nah, kita mau mencari nilai trigonometrinya. Untuk sin 270 dikurang theta itu sama dengan sin. Ingat ya, sin selalu pasangannya cos. Cos ke sin kemudian tangen dan kotangen.
berarti tetap cos theta. Diingat, pada kuadran ketiga nilai sin dan cos bernilai negatif, hanya tangen yang bernilai positif, berarti ini negatif. Kemudian cos 270 kurang theta itu sama dengan sin theta, ini bernilai negatif. Dan tangen 270 kurang theta itu sama dengan, nah tangen bernilai positif, berarti kotangen ya, kotangen theta. Kemudian ini pada kuadran ketiga, kuadran ketiga ya. Sementara untuk kuadran keempat berarti 270 tambah theta, kan begitu ya, 270 tambah theta. Ini dia 270 tambah theta ya. Ini besar tetanya selalu. Untuk 270 tambah theta itu berada pada kuadran 4 ya. Maka untuk nilai trigonometrinya sin 270 tambah theta ini tetap sin menjadi cos theta. Ingat, sin pada kuadran keempat bernilai positif ya, nilai positif. Kemudian cos 270 tambah theta itu sama dengan sin theta. Maaf, ini sin pada kuadran keempat bernilai negatif, ini jadi negatif ya. Cos pada kuadran keempat bernilai positif, maka di sini sin theta. Kemudian tan 270 tambah theta itu bernilai negatif, kotangen theta. Oke, bisa ya. Nah, ini contoh ya, contoh. Saya mau mencari nilai dari sin 120 ya, contoh. Ini contoh, saya buat contoh ya. Sin 120 nilainya berapa? Itu kan sama dengan sin 90 tambah 30. Berarti itu sama dengan sin 90 tambah 30. 30-nya apa? Nih, berarti ini. Kita masuk ke sin 90 tambah 30. Berarti cos 30. Cos theta. Cos 30. Berarti cos 30 berapa? Setengah akar 3. Oke? Bisa ya? Atau ini berelasi dari sumbu Y. Coba sin 120 sama dengan sin 180 dikurang 60. Kan begitu ya? Itu sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Sama. Nilainya sama. Ini berelasi dari sumbu Y, ini berelasi dari sumbu X. Ya. Contoh yang lain ya. Kita ambil nilai sin dari 300. Oh, maksud 300. 315. Nah, itu kan sama dengan sin 270 ditambah 45. Sin 270 tambah 45 itu sama dengan min cos 45. Cos 45 berapa? Setengah akar 2, berarti min setengah
akar 2. Atau sin 315 derajat itu sama dengan sin 360 dikurang 45. Berarti sama dengan sin 45. Ya. Nilainya berapa? Sin 315 bernilai min ya. Berarti min setengah akar 2 sama. Oke, bisa ya. Ini dia sudut-sudut berelasi, baik dari relasi dari sumbu X maupun berelasi dari sumbu Y. Semoga kalian paham, kalian mengerti. Kalau kalian juga masih belum paham, boleh ditanyakan di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa.